Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robi di channel Visual Logic Stuff. Di channel ini saya berbagi pengalaman dan perjalanan saya di dunia hobi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas Popress RWB 997 dan ini adalah rilisan ke-130. Sebetulnya produk ini tuh udah rilis berapa kali dengan warna berbeda, tapi sekarang yang kita bahas adalah yang warna silvernya nih. Untuk packagingnya sendiri dia menggunakan box seperti ini dan di bagian depan di sini ada ilustrasi RWB 997-nya. Di bagian samping di sini ada logo Popress, di sini ada warning di bagian belakang. Dan sayangnya di sini nggak ada stiker license baik itu dari Porsche dan juga RWB-nya. Di bagian samping sini ada logo Popress dan juga ilustrasinya lagi. Lalu di bagian sini ada tulisan PR64 nomor 130. Jadi seperti itu aja untuk packagingnya. Sekarang kita akan unboxing diecast-nya. Nah, seperti biasa di dalamnya dia dilengkapi dengan bubble seperti ini untuk menjaga diecast-nya dalam keadaan utuh, teman-teman ya. Sekarang kita akan bongkar dulu dan kita pinggirin dulu. Nah, kita akan lihat sekilas, semoga aja nggak ada yang den ya untuk unit kali ini. Di bagian depannya sepertinya aman dan di bagian sampingnya juga lumayan aman ya. Nggak ada yang patah, nggak ada yang hilang. Di bagian belakangnya juga sama aman ya. Lalu di bagian atapnya, untuk bagian atapnya aman juga sepertinya. Dan di bagian base-nya aman juga nih. Jadi langsung aja kita akan bahas detailnya sekarang ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu teman-teman ya. Untuk wingnya sendiri ini dia plastik dan part terpisah. Dia dikasih cat warna hitam glossy seperti ini. Ini hati-hati ya kalau kalian pegang, jangan seperti ini nih. Apalagi kalau kalian angkat-angkat karena ini mudah patah ya, mini scale tuh seperti itu. Dan di bagian kaca belakang di sini ada list-listnya warna hitam juga tuh seperti itu, manis banget. Dan untuk bagian bawahnya di sini ada tulisan Rockwell-nya nih. Kalian bisa lihat nggak tuh tulisan Rockwell-nya? Nah, seperti itu ya. Lalu kita lihat bagian dalamnya juga ada roll barnya nih. Tuh ada roll barnya warna silver seperti itu. Cuman engine-nya nggak dilihatin ya teman-teman ya. Sekarang kita akan lihat bagian depannya nih. Nah, di bagian atapnya seperti ini teman-teman ya. Dia dicat warna silver, cuman untuk finishingnya belum terlalu mirror effect ya. Jadi seadanya aja untuk coatingnya, cuman dia catnya lumayan rapi, nggak terlalu kelihatan ada efek kulit jeruknya ya. Lalu di bagian kaca depan di sini ada tulisan Rogue World. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu di bagian sini juga ada wiper. Ada dua wipernya, dia menyatu dengan kaca. Untuk interiornya kurang kelihatan sih ya. Ini yang jelas setir kiri teman-teman ya. Lalu di bagian bawah di sini ada kap depan yang dia dikasih cat warna hitam. Cuman cat warna hitamnya itu agak sedikit ngedoff gitu ya. Dan finishingnya juga agak sedikit kulit jeruk tuh. Kurang banget ya untuk bagian sininya, jadi kelihatan jelek gitu ya. Untuk finishingnya Popress ini agak kurang. Ini bagian sininya kayak nggak dikasih coating lagi gitu ya. Jadi kurang oke aja nih kalau dilihat dari atas ya. Lalu di sini juga nggak ada logo Porsche-nya teman-teman ya. Di bagian sini juga ada tangki pengisian bahan bakar atau tutup tangkinya seperti itu. Lalu di bagian bawah di kiri kanannya ini ada headlamp dari Mika teman-teman ya. Untuk detailnya ya seadanya sih sepertinya. Dan di bagian sini ada air intake juga warna hitam, cuman dia nggak bolong sampai ke dalam. Nah, untuk bagian plat nomornya ini kosong juga. Dan di bagian lipsnya di sini ada list warna hitam teman-teman ya. Dan untuk lipsnya sendiri dia menyatu dengan body nih. Nah, seperti itu. Di bagian kiri kanannya juga ada canard yang tipis banget. Ini warna hitam dan dia part terpisah. Ini hati-hati kalau kalian mainin ya. Ini bisa lepas kapan aja gitu ya. Oke, kita lihat bagian samping kirinya sekarang. Untuk bagian samping kirinya seperti ini teman-teman ya. Kita lihat dari bagian wingnya dulu. Untuk bagian wingnya sayangnya di sini ada cat yang hitam sendiri, ini kecil di sini. Ini kurang kecat ya. Harusnya dicat warna silver. Ini agak sedikit kurang ya untuk bagian sininya seperti itu. Lalu kita lihat bagian over fendernya. Untuk over fendernya ini lebar banget teman-teman ya. Di situ juga ada detail-detail rivet atau bautnya seperti itu, cuman nggak dikasih detail warna hitam juga. Lalu di bagian sini ada strip warna hitam yang memanjang sampai ke sini dan di sini ada tulisan RWB-nya nih teman-teman ya. Walaupun dia kebalik gitu ya. Lalu untuk handle pintunya dia dicetak seperti ini dan untuk list-listnya juga lumayan tegas ya teman-teman ya. Lalu di bagian sini ada spion juga dan dikasih reflektor teman-teman ya. Nah, ini ada reflektornya teman-teman seperti itu untuk spionnya. Lalu untuk kacanya juga lumayan rapi. Di sini ada listnya warna hitam dan ada detail-detailnya juga lumayan. Lalu kita lihat bagian depannya seperti tadi kita lihat di sini ada tutup tangkinya teman-teman ya. Dan di bagian sini juga kelihatan canard yang tadi saya lihatin tuh seperti itu. Dan untuk velgnya seperti ini, dia menggunakan velg yang lumayan dalam ya, celong banget tuh seperti itu. Dan untuk velgnya dia dikasih lips warna silver, sedangkan bagian dalamnya dia dicat warna hitam teman-teman ya. Itu sama bagian depan dan belakangnya. Dan untuk bannya sendiri di sini ada tulisan idlernya nih teman-teman ya. Ini ada tulisan idlernya walaupun kecil banget gitu ya. Dan ini agak sedikit jinjit gitu ya, kurang nempel gitu ya, harus ditekan biar dia nempel
banget ke fender. Dan sekarang kita akan lihat bagian belakangnya teman-teman ya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini. Di sini kita bisa lihat ada wing yang gede banget. Lalu di bagian bawahnya di sini ada lampu belakang ya dari Mika nih teman-teman. Ada two tone, ada yang warna hitamnya dan ada warna putihnya juga. Dan di bagian bawahnya lagi di sini kosong ya untuk plat nomornya. Lalu di sini juga ada lubang ya teman-teman seperti ini, dan dia lubangnya nggak mentok sih ya. Lubangnya cuma hiasan doang nih seperti itu. Dan di bagian sini ada knalpot ya. Knalpotnya ada 4 nih teman-teman ya. Untuk knalpotnya warna silver. Sayangnya dia nggak dikasih detail, baik itu bolong-bolong gitu ya ataupun cat doang. Nggak ini bagian sininya nih. Sayang banget nih untuk detailnya, kurang banget untuk bagian sini. Dan seperti itu untuk bagian belakangnya. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya lagi. Untuk bagian samping kirinya lagi, ini sama aja sebetulnya dengan yang samping kanannya tadi. Cuman ya perbedaannya dia di sini aja nih. Di sini nggak ada tutup tangkinya, sedangkan di bagian sebelah sini tadi ada tutup tangkinya teman-teman ya. Untuk yang lainnya sama teman-teman ya. Sekarang kita akan lihat bagian base-nya nih. Untuk bagian base-nya sendiri, di sini ada logo Pop Race Made in China. Di sini nggak ada tulisan Porsche ataupun RWB ya teman-teman. Dan untuk bagian base-nya ini, ya ini masih besi teman-teman ya. Untuk bagian bawahnya dia datar aja, dan untuk bannya dia ada ulirnya teman-teman ya. Dan di bagian sini dia menggunakan baut plus teman-teman ya. Ada 2 tuh di depan dan belakang untuk mengunci base-nya. Seperti itu untuk bagian base-nya. Dan kalau kalian nanya ini rolling, kita akan tes sekarang nih. Ini rolling lancar, cuman agak sedikit naik turun tuh. Kayak nggak rata gitu bannya ya. Saya nggak tahu kenapa nih. Cuman ini overall rolling ya. Yang jadi masalah, ini jadi agak sedikit jinjit gitu ya. Ini jarak antara rodanya ini agak sedikit cingkrang gitu ya. Si obeng saya aja ini sampai masuk dan masih ada celah. Nah seperti itu. Untuk bagian belakangnya sama, ini masih bisa masuk juga untuk obeng saya. Nah itu minusnya untuk yang rolling itu seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak bisa mepet banget ke fender sini ya. Akan sedikit sulit untuk fotonya karena ini cingkrang banget tuh. Kalian bisa lihat gapnya untuk bagian bawahnya nih. Kalau di foto-foto agak kurang aja gitu ya kelihatannya, karena dia cingkrang banget gitu ya. Ini berasa mobil off-road gitu ya. Ya kayak gitulah ya, kalau di foto-foto agak kurang kalau rolling itu gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana untuk Pop Race RWB 997 warna silver ini? Kalau menurut saya di harga 180.000 kalau nggak salah PO-nya. Ini bisa diperbaiki untuk masalah coatingnya ya. Ini coatingnya itu bagian sini ini jelek banget menurut saya nih. Ini ada efek kulit jeruknya dan juga dia nggak glossy gitu ya. Ini kelihatannya matte begitu, dan bagian sininya juga ya kurang glossy aja tuh. Dan untuk bagian ini nih, bagian rodanya mungkin bisa dibikin lebih mepet fender gitu ya. Ini terlalu cingkrang menurut saya ya, dan kurang enak dipoto. Tapi kalau kalian memang sukanya rolling-rolling ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi menurut saya sih dengan harga 180.000 agak sedikit kurang ya, dan agak kapuk juga belinya nih dengan finishing yang seperti ini teman-teman ya. Tapi kalau kalian nyari alternatif RWB yang murah ya masih worth it lah ya. Apalagi kalau kalian bisa dapat harga lebih murah dengan voucher marketplace gitu ya, itu akan lebih worth it menurut saya. Nah itu aja mungkin untuk review kita kali ini. Tulis di kolom komentar worth it atau enggak kalau menurut kalian. Kalau kalian ada masukan silahkan tulis di kolom komentar juga. Dan jangan lupa bantu saya subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Dan kalau kalian berkenan silahkan follow Instagram saya di visualogik_staff. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.